Kabupaten Banjarnegara merupakan daerah basis petani buah salak. Ratusan bahkan ribuan ton buah salak setiap hari dipanen. Namun tidak sedikit salak yang rusak dan dibuang begitu saja. Hal ini terbesit pemikiran yang luar biasa oleh pasangan suami istri Sony dan Tanti, warga desa Seret RT 1 RW 4, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, agar salak yang dirusak tidak dibuang begitu saja, namun bisa diolah kembali. Pasangan suami istri alumnus UNES Semarang ini memilih usaha yang bikin fenomenal, yakni merubah biji salak untuk dijadikan serbuk dan sebagai gantinya kopi. Usaha yang sudah dirintis sejak 2 tahun lalu akhirnya mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan setempat, dan menurut hasil laboratorium, serbuk biji salak bisa mencegah hipertensi, asam urat, diare, dan lain-lain. Proses pembuatan serbuk biji salak cukup memakan waktu lama, memulai dari pengeringan biji salak yang basah, kemudian dibuat menjadi biji salak kering, yaitu sekitar 1 mingguan. Dan setelah proses pengeringan, kemudian digoreng tanpa menggunakan minyak selama kurang lebih 2 hingga 3 jam dengan suhu panas yang cukup tinggi. Kemudian digiling dengan menggunakan mesin, dan hasilnya serbuk biji salak siap disajikan dalam keadaan panas. Rasa dan aroma khas serbuk biji salak tidak begitu terasa jika disajikan dalam keadaan panas. Namun jika sudah memulai dingin, agak sedikit terasa aroma khas biji salak, sebab serbuk biji salak murni tanpa bahan tambahan. Disarankan bagi penderita darah rendah untuk tidak mengkonsumsi serbuk biji salak ini. Ya, alasan utama pertama-tama, Banjar adalah komunitas terbesar ya, salah satu di Indonesia untuk buah salak. Saya melihat kayaknya orang menggunakan buah salak itu sudah banyak sebagai keripik, sebagai jenang, sebagai buah macam-macam atau apapun lah yang dibikin dari buahnya. Tapi kita kepinginnya sesuatu yang berbeda, yaitu bijinya, apa yang bisa kita kembangkan dari bijinya tadi. Terus manfaatnya sebenarnya selain rasa ya, mungkin rasanya dengan kopi lain gimana selama ini? Rasanya sih selera ya, tapi yang pasti di sini punya aroma yang sangat khusus karena di sini nggak ada unsur kopinya sama sekali. Di sini pure dari biji salak. Nah, pasti aromanya sangat salak banget gitu loh. Dan untuk masalah apa istilahnya, untuk manfaatnya, setelah kita masukkan ke lab dan kita informasikan, ternyata sangat bermanfaat untuk hipertensi, asam urat, dan diare. Kendala selama ini apa Mas? Baik pemasaran atau mungkin pasokan bahan baku menjadi kendala atau tidak? Yang pasti masalah pemasaran aja ya. Oh gitu. Kalau untuk bahan baku di sini ready stock. Dan masalah musim juga sangat mempengaruhi sih. Manakala kayak saat ini musim mendung ya, hujan, otomatis pengeringan lebih kurang maksimal. Dengan kalau kita pakai sistem open, modalnya lebih besar lagi. Oh, terus dengar-dengar sudah sampai kepada luar negeri, itu daerah mana saja negara tujuan yang pernah dikirim kopi biji salak ini? Alhamdulillah selama ini kami sudah mengirim ke Taiwan, Singapura, Hong Kong, Jeddah Arab itu. Bekerja sama dengan ini Himpus MMI, yaitu Himpunan Migran Indonesia, para TKI yang kerja sana. Kita memperkenalkan lewat teman-teman TKI. Sudah berapa lama itu saya ini? Kalau di luar negeri sih baru 3 bulan terakhir ini. Iya. Kalau mulai mengawali usaha sudah berapa tahun kira? Sudah 2 tahunan. Pertama kali teman saya membawa biji salak, saya tertarik, ada kopi kok dari biji salak. Kemudian dari beberapa teman mencoba membuat kopi itu, dan saya ikut mencicipi, kok rasanya cukup enak, manis-manis kecut seperti
kita makan salak seperti itu. Berarti rasa salaknya masih ada ya, Bu ya? Masih gitu. ada, iya. Kemudian setelah saya lihat khasiatnya, saya juga tertarik untuk mengkonsumsi. Dan saya juga teringat dengan ibu mertua yang mempunyai yang cocok untuk ibu mertua saya itu khasiatnya. Iya, sehingga saya tertarik juga untuk memesannya. Pertama kali saya memesan untuk oleh-oleh, ternyata beliau itu ngunjuk seperti cocok gitu. Gitu. Kemudian waktu beliau datang ke rumah saya, dia juga ngendiko begitu untuk memesan kopi itu lagi. Terus sebenarnya khasiatnya apa, Bu, setahu Ibu itu selain rasa? Khasiatnya yang saya lihat itu kan Yang terasa gitu. iya, itu kan beliau mempunyai penyakit diabetes itu. Oh gitu. Itu memang agak ada perubahan begitu. Ada perubahan ya. Nothing to lose.